بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di salah satu tempat yang sangat indah, baik indah secara lahiriah maupun secara batiniah. Secara lahiriah kita berada di puncak Godeg, ya, Bukit Godeg, di daerah Tempur Sari, Lumajang, di mana suasana pagi hari ini sangat indah. Di sebelah kita ada perbukitan dan juga di belakang kita atau di samping kita ada pantai selatan. Dan juga secara batiniah, ini adalah tempat yang dikerumuni malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pagi hari ini secara singkat dan santai kita ngobrol-ngobrol tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji sebentar tentang dakwah kita. Dan ini adalah kajian sekaligus cangkruan, ya, bersama tim Satda dan juga ikhwan-ikhwan, teman-teman yang ganteng-ganteng dan masih muda-muda, masih punya banyak peluang, ya, alhamdulillah, dari Lumajang. Entah itu peluang apa saja, ya. Biasanya kalau tertawa itu peluang nikah lagi kemungkinannya, gitu ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini tentunya atas nikmat dan karunia Allah kita sampai di sini. Kita sampai di tempat yang sangat jauh dari tempat tinggal kita, terutama dari rombongan, ada yang dari Mojokerto, Sidoarjo, kemudian Gresik. Dan kita sampai di tempat ini pastinya atas izin Allah, atas karunia Allah, atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di sini atas sekumpulan nikmat, bukan satu, tapi sekumpulan nikmat-nikmat dari Allah. Kita diberi umur sehingga ada di sini. Karena kalau sudah nggak punya umur, kita sekarang di alam kubur. Ini satu nikmat. Kemudian kita dalam keadaan sehat lahir dan batin. Sehat lahir, kalau saya atau panjenengan sakit, mungkin tidak ada di sini. Sekarang terbaring opname di rumah sakit. Sehat juga rohaninya, sehat batinnya. Karena kalau tidak sehat batinnya, mungkin kita, nauzubillah, bisa jadi di RSJ atau midar-mider rakatoan di jalan-jalan, gitu ya. Seperti itu. Subhanallah, kalau kita lihat syukur kita besar sekali. Ya Allah, alhamdulillah sehat lahir batin. Dan juga yang paling utama tentunya karena adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sampai di tempat ini dan dalam kegiatan yang sangat bagus, duduk bersama-sama sebentar untuk ngobrol-ngobrol membahas tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan membahas tentang dakwah, dan kita tidak akan terlalu melebar, namun fokus terhadap satu poin dalam dunia dakwah, yaitu
mengapa dakwah kita ini kadang mengalami kemunduran. Apa dibalik kemunduran dakwah yang kita lakukan? Barangkali memang kadang maju, kadang mundur. Nah, kenapa dakwah itu bisa mundur? Sebelum itu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencermati secara mendalam, mengkaji secara mendalam, ternyata sebenarnya dakwah itu adalah solusi atas segala problem kehidupan manusia. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi dan 313 rasul ke semua penjuru bumi, dan misinya cuma satu, dakwah. Misi para nabi dan rasul adalah dakwah. Itu artinya dakwah ini adalah solusi yang Allah berikan untuk problem-problem manusia. Kalau dikerucutkan, maka aktivitas para nabi dan rasul adalah dakwah, dan itu adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini pun, ketika nabi dan para rasul sudah tidak ada lagi dan tidak diutus lagi setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka tugas kitalah yang melanjutkan estafet perjuangan para nabi dan rasul dan estafet perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ada pembahasan di sosial media, apakah Facebook, WhatsApp, atau yang lain-lainnya, yang isinya tentang keluhan-keluhan dari saudara-saudara kita, atau mungkin kita sendiri, terutama keluhan tentang perkembangan Islam dan musuh-musuh Islam, kita sering mendapatkan curhatan, atau mungkin kita sendiri yang curhat, yaitu problem-problem yang menimpa umat Islam pada hari ini. Mungkin ada yang curhat, gimana ya di daerah saya itu pemurtatan sangat masif, banyak orang yang murtad gara-gara mereka. Wah, di daerah saya itu ada kristenisasi sehingga banyak, bahkan satu kampung masuk Kristen. Wah, kalau di sana itu orang-orang yang menebarkan kesesatan itu laris manis, ya, didukung dengan dana yang besar. Siang malam mereka mengajak orang kepada kesesatan. Wah, kalau di sana itu banyak dukun, banyak orang tertipu, banyak orang yang terbohongi dan sebagainya. Wah, kalau di sana kaum muslimin tertindas, dizolimi dan sebagainya, banyak problem itu. Dan seringkali kita ini, alhamdulillah sebenarnya kita punya kepedulian, ikut peduli, cuman bisanya apa? Ngelus dada, kemudian hanya menggerutu, hanya menyayangkan tanpa ada eksekusi, ada perbuatan. Iya ya, gimana ya? Saya prihatin dengan keadaan seperti ini. Ya Allah, kok kayak gini ya? Terus begitu, tapi tidak ada solusi. Padahal solusi itu ada, sudah Allah berikan. Semua problem manusia Allah berikan solusinya melalui dakwah para nabi dan rasul dan para penerus perjuangan dakwah para nabi dan rasul. Sering saya sampaikan di sosial media kalau ada pembahasan tentang problem-problem keumatan, gimana ini, gimana, solusinya apa? Dakwah. Kalau ada pemurtatan, bagaimana cara mencegahnya? Dakwah di sana. Ada kristenisasi, ya kita juga dakwah islamisasi di sana. Wah, ini penebar kesesatan banyak sekali, ya kita perbanyak pegiat-pegiat dakwah. Wah, mereka tuh bekerja keras, kita lebih keras lagi. Nah, mengapa mereka itu berjuang keras menebarkan kebatilan sementara kita lemah, loyo menebarkan yang hak? Harusnya lebih semangat lagi. Wah, ini janjinya Allah surga. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mengerucutnya solusinya itu ke dakwah. Nah, terus posisinya jihad di sana bagaimana? Kan ada di antara sebagai saudara kita, pokoknya solusi apapun jihad dalam makna perang. Ini perlu diluruskan, kalau dimaknai secara sempit perang, tidak selalu dengan perang. Jihad fisabilillah sebenarnya adalah tim support untuk dakwah. Siapa yang merintangi dakwah, ini bagian jihad yang untuk menghilangkannya, rintangan tersebut. Ada yang mengganggu dakwah, peran jihad di sana ada. Jadi hanya untuk mensupport,
dakwah. Wah, ini kayaknya percuma dakwah ngalor ngidul, harus kita punya kekuasaan. Kita harus pahami bahwa kekuasaan kalau dimiliki orang-orang baik dan orang-orang Islam yang baik agamanya, tentu ini menjadi faktor yang sangat kuat dukungannya terhadap kebenaran, pastinya. Tapi sekali lagi bukan tujuan, itu juga adalah support saja untuk mensupport dakwah ini. Jadi bukan kita menihilkan peran jihad, bukan kita menihilkan peran kalau kita punya kekuasaan dan lain-lain, tidak. Tapi inti masalahnya adalah diselesaikan dengan dakwah, dan lain-lainnya adalah support. Dakwah itu adalah kegiatan untuk mengajak manusia ke jalan Allah, kegiatan untuk meninggikan kalimat Allah menjadi kalimat yang paling tinggi. Maka kalau ada pembahasan apapun di grup, wah ini bagaimana ya solusinya? Dakwah. Mereka sudah luar biasa ini merusaknya. Ya kita harus luar biasa dalam memperbaikinya. Dengan cara apa? Dakwah. Nah tapi faktanya banyak orang tidak bisa berbuat, atau bahkan dakwah itu mundur. Kira-kira penyebabnya apa? Dalam kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, tidak usah panjang-panjang ya, kita ngobrol santai sebenarnya. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab kenapa dakwah kita itu mundur. Yang pertama adalah faktor futur dari para pegiat dakwahnya. Kelesuan, keloyoan, kurangnya motivasi dari para pegiat dakwah. Baik itu seorang ustadz, da'inya, atau para pendukung-pendukung dakwah. Ya. Bagaimana solusinya ketika ada kemunduran dakwah gara-gara loyo, futur, lemahnya motivasi? Berarti caranya adalah harus dimotivasi. Gampang. Kalau tidak termotivasi, solusinya apa? Dimotivasi. Gampang ya. Nah bagaimana caranya memotivasi supaya kita ini lebih bersemangat lagi dalam dakwah? Mari kita buka kembali catatan kita, kitab kita, ceramah-ceramah ustadz kita yang membahas tentang keutamaan dakwah, betapa tingginya. Karena kadang-kadang kita tuh sudah ngaji tapi lupa. Sudah ngaji, dakwah itu pahalanya besar, keutamanya banyak, tapi kadang lupa atau kurang adanya penekanan. Nah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan cuma 2 saja dari keutamaan dakwah yang sebenarnya ada belasan, bahkan mungkin puluhan keutamaan dakwah. Tapi 2 ini yang paling pokok, karena namanya pokok berarti mana ya. Bisa mana, bisa ada turunannya. Yang pertama, keutamaan bagi individu-individu. Ini yang pertama. Di antaranya apa? Yang pertama, di atas muka bumi ini tidak ada satupun omongan, satupun ucapan yang lebih baik dari dakwah. Allah menyatakan dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah sepertinya bertanya, tapi sebenarnya bukan butuh jawaban, tapi ingin menekankan bahwa Allah menanyakan, adakah ucapan yang lebih baik dari orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah? Adakah? Kita jawabnya bagaimana? Ada atau tidak? Artinya jawabannya tidak ada, begitu. Ini sebuah tantangan dari Allah. Kita disuruh cari, ada nggak omongan, ucapan yang lebih baik dari orang yang menyuruh manusia ke jalan Allah? Jawabannya itu adalah tidak ada. Dengan kata lain, dakwah ilallah itu adalah ucapan yang terbaik di antara semua ucapan yang ada di muka bumi ini. Maka bagaimana kita tidak ambil bagian menjadi orang-orang yang memiliki ucapan yang terbaik di muka bumi ini, yaitu berdakwah. Ini untuk keutamaan pribadi. Kemudian kita kan butuh pahala. Kita butuh pahala. Selama ini kita berbuat itu sebenarnya untuk menambah saldo pahala. Maka Allah berikan tawaran pahala yang begitu besar dalam bidang dakwah ini. Ketika Rasulullah SAW di tahun ke-6 Hijriah bersama para sahabat mengepung wilayah Khaybar pada peristiwa perang Khaybar. Karena Rasulullah melihat ada jeda waktu
ya ketika Rasulullah di tahun kelima perang perang Ahzab, kemudian Allah menangkan kaum muslimin. Kemudian pada tahun ke-6 Hijriah Rasulullah ingin melakukan ibadah haji ke tanah suci, tapi dicegat orang-orang kafir, tidak bisa, sehingga terjadilah perjanjian di sana, yaitu adanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, kemudian masuk ke tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah melihat, wah ini peluang. Karena pada perjanjian Hudaybiyah itu diantara isinya adalah melakukan gencatan senjata selama 10 tahun ke depan, nggak boleh perang. Ya. Kemudian perjanjian itu isinya kalau ada orang dari kaum muslimin yang datang ke negeri orang-orang kafir di Mekah, maka tidak boleh kembali. Sementara kalau orang Mekah ke Madinah bisa kembali. Maka Rasulullah melihat peluang ini, wah ini tidak perang, berarti nyantai, tapi bukan untuk bersantai-santai. Ini ada PR kaum muslimin, yaitu orang-orang Yahudi di Khaybar inilah yang selalu memprovokasi musuh-musuh Islam. Selain mereka sendiri memusuhi Islam, mereka sendiri yang memprovokasi. Termasuk perang Ahzab itu terjadi akibat ada provokator, ya. Provokatornya adalah para pemuka Khaybar, yang dulunya adalah pemuka-pemuka orang Yahudi di Madinah yang diusir tinggal di Khaybar. Bahkan orang-orang Yahudi lah yang memprovokasi para pembesar Quraisy untuk memerangi Rasulullah, yang sebelumnya memang mereka sangat benci tentunya dengan Rasulullah. Sehingga para pembesar Quraisy dipuji-puji oleh orang Yahudi, dikatakan agamanya lebih baik dari agamanya Rasulullah. Kemudian akhirnya disiapkanlah 4.000 pasukan dari Mekah. Dan orang Yahudi membayar pasukan bayaran, yaitu dari suku Gotofan, sehingga terkumpul 6.000 pasukan, sehingga berjumlah 10.000. Maka dari situ Rasulullah melihat, oh ini Khaybar ini harus dibereskan, karena perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah itu atas provokasi orang-orang Khaybar. Maka Rasulullah berangkat dengan kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar. Singkat cerita, pada beberapa hari pertama siang malam kaum muslimin mengepung Khaybar, maka sulit sekali, ya, karena bentengnya itu ternyata bukan hanya benteng Khaybar, macam-macam, ada berlapis-lapis. Ada benteng untuk menyimpan senjata, ada benteng untuk mengamankan para wanita dan anak-anak, ada benteng logistik dan sebagainya. Dan itu dikepung lama oleh Rasulullah, tidak jatuh-jatuh. Maka pada satu malam Rasulullah memanggil para sahabat dan beliau mengatakan, demi Allah, besok Allah akan berikan kemenangan kepada kita melalui seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Sehingga pada pagi harinya para sahabat gelibet mendekati Rasulullah, berharap diri mereka yang dipilih oleh Rasulullah SAW mendapatkan royah panji Islam, memimpin pasukan, dan Allah berikan kemenangan. Lalu Rasulullah bertanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Berarti yang dicari Ali bin Abi Thalib, nggak kelihatan. Kata para sahabat, beliau sedang sakit mata yang dengannya sampai tidak bisa berjalan, saking parahnya. Ya. Sehingga akhirnya dituntun oleh para sahabat, dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib, sehingga dengan sebab itu Allah beri kesembuhan. Jadi, bisa dipraktekkan ya, nanti habis makan petai, ya, ada temannya sakit mata, ludahin matanya. Nggak tahu mandi enggaknya urusan belakang. Ya, kalau sembuh alhamdulillah, kalau enggak ya ambu petai. Lagi musim petai di sini. Kemarin makan petai sama Pak Yanto, ini sampai pagi ini kok masih bau gitu ya. Subhanallah. Nah, ada satu pesan penting Rasulullah ketika memberikan panji kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah berpesan bahwa, wahai Ali bin Abi Thalib, datanglah ke kampung mereka, ya, dengan keadaan tertib, ya, jangan ribut, santai. Kalau sudah sampai di tempat mereka, ajaklah mereka kepada Islam. Nah, pesan penting Rasulullah, beliau menyatakan, fawallahi, demi Allah, la an yahdiya bika rajulan wahidan khairul laka min humrun ni'am, atau min humrun na'am. Ya. Wahai Ali, demi Allah, seandainya ada satu orang, rajulan wahidan, satu orang ini, seandainya ada satu orang mendapat hidayah dari Allah dengan sebab kamu,
maka pahalanya lebih baik dari unta-unta yang berwarna merah. Unta merah itu gambaran tentang harta yang paling mahal waktu itu. Karena pada hari ini juga kalau unta itu unta yang istimewa, harganya sangat mahal. Beberapa waktu yang lalu di Dubai ada kontes unta cantik, itu sampai yang juara satunya itu harganya 102 M harganya, satu ekor. Monggo Mas Beni kalau mau ternak unta sebagai pengganti kambingnya silakan. Ya, 102 M itu baru unta beneran ya. Tetapi hadis ini menggambarkan bahwa humrun na'am adalah gambaran tentang harta yang termahal. Siapa yang berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, lalu ada satu orang saja yang mendapat hidayah Allah karena sebab kita, pahalanya lebih baik dari harta yang terbaik, itu unta merah. Itu satu orang. Bagaimana kalau 2 orang, 3 orang, dan seterusnya? Bagaimana kita tidak tergiur dengan pahalanya? Ini yang berkaitan dengan pribadi. Yang kedua, keutamaan dakwah secara umum, ya, kehidupan masyarakat. Dan ini yang perlu kita antisipasi. Barangkali kenapa ya kadang-kadang kita mendapatkan musibah secara global, ya, bencana-bencana. Kita introspeksi, barangkali kita kurang beramar ma'ruf nahi munkar, barangkali. Kenapa? Karena kalau kita hanya menjadi orang-orang yang sholih saja, maka tidak akan bisa mampu menahan murka Allah. Saya dan antum semuanya kalau jadi orang yang solih saja tidak akan bisa mampu menahan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi sebab tertahannya murka Allah karena adanya orang-orang yang muslih, bukan solih tapi muslih. Allah berfirman di dalam surat Hud surat 11 ayat 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Wa ma rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Tuhanmu akan memberikan atau menghancurkan, membinasakan negeri-negeri di mana penduduknya adalah muslihun, orang-orang yang selalu melakukan perbaikan, bukan orang yang solihun. Allah tidak akan mengazab, menimpakan bencana kepada negeri-negeri, kampung-kampung di mana penduduknya adalah orang-orang muslihun, orang-orang yang muslih, orang-orang yang melakukan dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita ini soleh secara pribadi saja, satu kampung soleh semuanya, tidak bisa menahan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau ada orang yang muslih, yaitu memperbaiki dirinya dan orang lain. Maka kalau kemunduran dakwah itu karena futur, loyonya kita dalam berdakwah, kita harus termotivasi kembali. Baca kembali buku-buku, kitab-kitab, ceramah-ceramah para ustadz yang menjelaskan tentang keutamaan dakwah baik bagi individu maupun masyarakat. Ini yang pertama. Jadi sebabnya dakwah mundur itu karena kita futur, loyo, males. Ini yang pertama. Yang kedua, orang Jawa bilang tuh weleh-welehan. Apa ya bahasa Maduranya itu? Arif nak mudeng ya. Weleh-welehan. Apa ya paling pas bahasa Indonesianya itu? Mengandalkan orang lain. Jadi masing-masing orang mengatakan harusnya itu yang dakwah itu. Nah, yang paling sering adalah ketika bahas masalah dakwah, itu urusanku, urusannya ustadz. Nah, ini salah satu bentuk kemunduran dakwah. Jadi seolah-olah pegiat dakwah itu hanya dai, hanya ustadz saja. Ini sesuatu yang perlu diperbaiki. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah ini adalah tugas tim, bukan perorangan. Bukankah Allah telah menyatakan wal takum minkum ummatun? Nah, jelas ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaknya ada di antara kalian ummatun. Ummatun itu bukan satu orang, satu kelompok orang. Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, satu tim. Jadi tidak ada lagi bahasa oleh-olehan ini tugasnya ustadz, enggak. Setiap individu, apalagi itu tim,
maka masing-masing punya tugas sebagai dai sesuai kemampuan kapasitas masing-masing. Justru kalau semuanya ustadz, ya 10 orang ustadz semuanya, lulusan pondok semuanya, belum tentu bisa dakwah. Bukankah dulu Rasulullah sudah mencontohkan? Ini yang perlu kita ingat saudara-saudara, bahwa Allah memberikan ibrah, pelajaran kepada kita. Kenapa Rasulullah itu Allah berikan kepada beliau teman-teman yang baik, para sahabat. Bukankah kalau Allah utus Rasulullah sendirian, Allah mampu, nggak butuh bolo, nggak butuh teman, nggak masalah, Rasulullah sendirian bisa. Tapi ibrahnya adalah bahwa kita harus bekerja dalam tim. Rasulullah dalam dakwah bekerja dalam tim. Kemudian Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah sebagai dai pertama Islam, itu juga kerja tim. Di sana ada As'ad bin Zurarah sebagai panitia kajian, yang menyediakan tempatnya, yang menyediakan gorengannya. Kalau di sini tempatnya, gorengannya, minumnya, yang mengundang, ada tim multimedia, ada yang bikin flyer, macam-macam. Kan pernah saya sampaikan bahwa dakwah itu seperti menanam pohon. Maka untuk menghasilkan satu pohon yang berbuah dan sangat subur, itu dibutuhkan beberapa unsur. Yang pertama, bibit unggul. Ya, ada bibit unggul. Kemudian yang kedua, lahan yang subur. Bibit unggul, lahannya tandus, tidak bisa. Ada bibit unggul, para pegiat-pegiat dakwah unggulan. Ada lahan-lahan dakwah yang subur. Kemudian ada tangan-tangan terampil yang menanamnya. Kemudian ada bagian yang menyirami, memupuk, sehingga ketika tumbuh tanaman ini menjadi hijau royo-royo, apalagi berbunga. Kalau sudah ada bunga biasanya menarik hati. Maka untuk menjaga tanaman ini supaya tidak dimakan binatang ternak, harus ada yang jadi pagar. Wah, kalau pagar ini dengan serangga tetap tembus, berarti ada yang bagian pembasmi serangga. Inilah dakwah. Ada yang jadi bibitnya, ada yang jadi lahannya, ada yang bagian mupuknya, menyiramnya, ada yang bagian jadi pagernya, ada yang bagian membasmi hamanya. Semua bersinergi. Nah, kita mau ambil bagian dari sisi mana? Wah, ini harus ustadz yang dakwah. Antum belum pantas dakwah ini. Iso apa ilmunya cek citek dan sebagainya. Belum tentu ilmunya ustadz yang ilmunya dalam, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati orang-orang tertentu. Ya. Bukankah kita juga sudah mengaji dan punya ilmu di sana, itu yang bisa kita kuasai, kita sampaikan. Saya pernah mengajar di teman-teman motor, itu kajiannya apa? Sederhana. Ngajari sholat. Bukankah antum semuanya udah bisa sholat sesuai sunnah Nabi? Ya. Ajari mereka sholat. Dan tidak semua lahan dakwah bisa ditembus oleh ustadz-ustadz yang ilmunya mumpuni. Mungkin masih butuh tim lain yang bisa menembus ke sana. Ya, bagaimana? Berat, tidak mudah. Saya sendiri ketika ditawari, wah ini ada kajian, minta diisi, tapi pesertanya semuanya bencong. Bagaimana? Nggak semua ustadz sanggup. Waduh, medeni, gilo dan sebagainya. Ya, audiennya bencong semua. Mari ngono Ustadz enom ganteng, waduh diuber bahaya ini. Ngeri juga. Misalkan begitu. Dan banyak di luaran sana lahan-lahan dakwah yang mana bukan orang-orang yang sudah ngaji lama, yang sudah paham, atau anak pondokan, tapi justru orang-orang umum. Sekarang sudah mulai, Masya Allah, ada kajian khusus pengemis, ada kajian mantan-mantan PSK, pengajian-pengajian di pabrik-pabrik, di kantor-kantor. Dan ini butuh kemampuan di sana. Bisa jadi antum-antum punya kemampuan di sana. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa dakwah ini bukan hanya tugas ustadz, tapi adalah tim yang bersinergi, masing-masing punya kontribusi. Antum di bagian mana? Silahkan masuk. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Kenapa dakwah ini bisa mundur? Salah satunya adalah keengganan dari kita untuk berdakwah dengan alasan saya tidak pantas berdakwah. Kenapa gak pantas? Karena saya masih banyak dosa. Kenapa gak pantas?
Karena saya mengajak orang kepada yang ma'ruf, saya sendiri nggak bisa melakukannya. Karena saya mencegah orang dari kemungkarannya, sementara saya masih melakukannya. Bukankah Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Alangkah besarnya murka Allah kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melakukannya. Nah, dengan dalil inilah, udahlah saya nggak usah dakwah, saya belum pantas karena saya takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya berhenti. Pertanyaan saya, adakah orang yang terbebas dari kesalahan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah orang yang maksum, tidak pernah salah sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau alasannya dakwah itu orang yang tidak pernah salah, berhenti dakwah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menjelaskan, fala budda lil insani minal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wal wa'zi wat tadzkir. Kata beliau, fala budda lil insan, maka wajib bagi manusia, bagi kita, ya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat, memberikan mauizah. Kata beliau, walaupun orang ini masih banyak kesalahan, karena kalau disyaratkan bahwa orang yang berdakwah itu orang yang gak pernah bersalah, pastinya sudah selesai kegiatan dakwah itu semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana terus penjelasannya? Kan ayatnya jelas, kemurkaan Allah bagi orang-orang yang mengatakan tapi dia tidak melakukan. Terus penjelasannya bagaimana? Saya mengutip perkataan Syekh Anis Thohir Al-Indonesi ketika beliau memberikan halaqah di Masjid Nabawi kurang lebih 6 tahun yang lalu. Saya kutip perkataan beliau mengatakan, fihi farqun baina antan soha ghairaka wa anta azizun anil fi'l wa baina antan soha ghairaka wa anta qadirun alal fi'l. Bedakan, tolong dibedakan, bedakan antara orang, ya, ketika engkau menasihati orang lain dan kamu tidak mampu melakukannya, dengan orang yang menasihati orang lain dan kamu mampu melakukannya. Perbedaannya apa? Ada orang menasihati orang lain, kamu nggak mampu melakukannya. Ada juga orang memberikan nasihat dan dia sebenarnya mampu melakukannya. Ini beda. Tidak boleh disamakan. Ada orang yang memberi nasihat kepada orang lain, tapi yang memberi nasihat tidak melakukannya karena nggak ada kemampuan bagi dia. Tidak mampu dalam hal apa? Bisa jadi mungkin dari sisi materi. Wah, ini orangnya berdakwah, ayo saudara-saudara kita bayar zakat. Lah, Ustadz sudah zakat. Oh, kalau saya kayaknya jadi penerima zakat kayaknya. Kan belum bisa melakukan itu. Maka menjelaskan bab tentang zakat tidak jadi penghalang bagi dia karena dia nggak bisa zakat. Ayo mari kita ibadah haji. Nah, dia sendiri nggak bisa haji. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, ada orang yang tidak mampu di sini adalah orang yang ingin menyampaikan yang ma'ruf, dia sendiri belum mampu melakukannya, namun dia selalu menyalahkan dirinya. Kok saya nggak bisa ya melakukan ini? Kenapa? Saya mencegah orang dari kemungkaran, tapi saya kok masih terjatuh di situ. Kenapa saya seperti ini? Kapan saya mau berhenti? Maka kata beliau, yang seperti ini teruskan berdakwah, karena bisa jadi saat ini dia belum bisa melakukan yang ma'ruf, namun karena dakwahnya dia termotivasi. Atau dia belum bisa meninggalkan yang munkar, tapi dia cegah kemungkaran, pasti dia akan suatu saat akan tercegah dari kemungkaran. Sementara ada orang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dia bisa melakukannya tapi dia nyantai-nyantai saja. Ngajak orang kepada kebaikan, dia sendiri gak melakukannya dan dia tidak merasa bersalah. Santai. Nah, ini yang mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan. Ya. Bukan berarti wah saya ini gak pantas ini berdakwah, takut dengan ayat tadi, karena saya mengajak yang ma'ruf saya sendiri gak bisa melakukannya, dan mencegah kemungkaran saya sendiri gak bisa meninggalkannya. Bedakan antara orang yang memang merasa bersalah, gak pernah tenang dengan dakwahnya karena dirinya sendiri belum mampu, dengan orang yang tenang-tenang saja. Ini perbedaannya di situ. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini banyak kemunduran. Yang pertama, karena futur dari para pegiat dakwahnya butuh dimotivasi. Yang kedua, oleh-olehan.
mengandalkan orang lain, apalagi mengandalkan ustadz. Udahlah, dakwah itu tugasnya ustadz, saya nggak ikut-ikutan. Dan yang ketiga, karena merasa takut dengan ayat tadi, dengan salah pengertian, sehingga berhenti berdakwah. Ini 3 di antara penyebab mundurnya dakwah di tengah-tengah kita. Dan yang terakhir sebagai tambahan, ini bukan permasalahan, namun ini sebagai tambahan, mari kita lebih kreatif lagi dalam pengembangan dakwah dengan cara-cara yang efektif, efisien, dan syar'i. Efektif, efisien, syar'i. Tidak harus dengan ceramah. Tidak harus dengan ceramah dakwah. Bisa juga ad-da'watu bil hal, dakwah dengan perbuatan. Dengan kebaikan kita. Contohnya dengan bakti sosial. Sebenarnya banyak ini akses untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Jalan-jalan untuk menuju dakwah. Tidak harus dengan ceramah. Dengan bakti sosial bisa. Pertama, ini saya sarankan teruskan perjuangan antum jadi relawan, dan di situ ada peluang dakwah. Tidak harus dengan ceramah. Yang kedua, contoh lain dakwah yang paling mudah adalah antum menikah. Kalau sudah menikah bagaimana? Karena apa? Dakwah kepada istri walaupun tidak selalu berhasil, itu akan lebih mudah. Karena apa? Dekat dengan istrinya. Antum berdakwah kepada 10 orang, belum tentu dia ikut. Tapi kalau antum nikahi, bisa jadi lebih mudah. Karena tiap hari digembleng, diomongin terus. Apalagi antum punya anak. Misalkan antum punya istri 4, masing-masing punya anak 5, 20. Insya Allah berapa persennya akan ikut dakwah. Ini saran saya ya. Bukankah Rasulullah juga menikahi istri-istri beliau dengan sebab dakwah juga? Bukan dulu para ulama menikahi di satu wilayah menikah jadi jalan dakwah. Memang tujuannya dakwah. Coba pikir secara jernih ya, dan tolong sampaikan kepada istrinya nanti. Nanti saya tunggu hasilnya. Ya, Mas Benny sampaikan ke istrinya, nanti saya tunggu hasilnya. Ini katanya Ustadz, daripada saya ngajak orang itu 1-2 orang nggak dapat, katanya harus nikah. Berani nggak nih? Iya. Sebenarnya simpel, atau paling tidak kepada anak, memperbanyak anak. Ya, istrinya 1, anaknya cuma 1, kemungkinan besar dia ikut orang tuanya, anak 1. Nah kalau anaknya 5, mudah-mudahan 5-5-nya ikut mengenal sunnah. Karena apa? Dakwah kepada anak-anak kita lebih mudah daripada kepada orang lain. Bukan berarti dakwah kepada orang lain berhenti, tapi ini cara yang efisien, efektif, berdakwah kepada keluarga. Antum membayangkan, wah 1 orang dapat hidayah karena saya, pahalanya besar. Ya anaknya itu 3 orang, langsung 3 bisa dididik dengan baik. Istrinya, nah apalagi kalau nambah anak atau nambah istrinya, kalau ada peluang dan bisa, atau ada kesempatan kalau ada, ya. Tapi memang targetnya adalah dakwah. Betul, ini terbukti efektif, sangat terbukti. Ya, sangat terbukti. Apalagi kalau ini ada ibunya, punya anak 3, itu 1 paket, insya Allah 4-4-nya ikut. Ya. Bisa. Ini salah satu saja. Jadi banyak jalur-jalur dakwah itu nggak harus, Ustadz saya nggak bisa ceramah. Wah, ini harus diluruskan. Dakwah nggak harus selalu ceramah. Ceramah itu hanya salah satu bagian dari dakwah. Tapi dengan bakti sosial, dengan memperbanyak anak, dengan memperbanyak ibunya anak-anak, nah itu juga jadi peluang dakwah. Dan masih banyak cara-cara yang lainnya. Ini saja saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada saudara-saudara saya yang ada di Lumajang, khususnya Tempur Sari ini, terus bersemangat ya, insyaallah antum tidak sendirian karena kita dakwah ini adalah tim. Antum lebih bersemangat di sini berdakwah. Peluang-peluang orang kembali ke jalan Allah begitu besar di sini, maka teruskan lanjutkan dakwah ini. Ya. Kami yang jauh dari antum tapi dekat di hati, insya Allah ya. Jauh di mata tapi dekat di hati, dan insya Allah akan selalu saling bersinergi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu dai ilallah, itu para pegiat-pegiat dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.